7 prinsip menata barang di rak dan lemari terbuka, rapi, dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Aku mau mulai dengan curhat jujur ya. Kadang aku tuh suka bingung sendiri. Kenapa rumah bisa kelihatan berantakan? Padahal rasanya aku tidak berhenti beberes. Pagi habis nyapu, siang rapihin rak. Sore anak pulang, malam suami pulang. Tiba-tiba rumah kelihatan rame lagi. Bukan rame orangnya, tapi rame barangnya. Pernah tidak Bu, duduk di ruang tamu, terus mata kita muter-muter sendiri, lihat rak, lihat lemari terbuka, terus dalam hati bilang, kok capek ya liatnya? Padahal tidak kotor, tidak jorok, tapi kok rasanya tidak tenang. Aku pernah sampai mikir, ini rumah apa minimarket kecil sih? Semua barang dipajang, semua kelihatan. Tidak ada yang mau ngalah. Dari situ aku mulai sadar, masalah rumah terlihat berantakan. Itu seringkali bukan karena kita malas, bukan juga karena rumahnya kecil, tapi karena cara kita menata rak dan lemari terbuka kurang pas. Hari ini aku mau ngajak Bu Ibu ngobrol santai tentang 7 prinsip menata barang di rak dan lemari terbuka yang benar-benar bisa bikin rumah kelihatan rapi dan bersih. Dan ini bukan teori ribet, ini dari pengalaman sehari-hari, dari dapur, ruang tamu, sampai lemari baju. Kita mulai pelan-pelan ya. Prinsip pertama, jangan pajang semua barang yang kita punya. Ini nih yang paling sering kejadian. Kita itu sayang sama barang, apalagi yang baru dibeli. Apalagi yang harganya lumayan. Toples baru, pajang. Gelas lucu, pajang. Botol cantik, pajang. Akhirnya rak penuh. Contoh paling nyata itu di dapur. Rak terbuka di dapur sering banget jadi korban. Semua toples naik ke rak, padahal ada toples yang isinya cuma dipakai sebulan sekali. Coba bayangkan Bu, rak dapur isinya 10 toples, padahal yang sering dipakai cuma 4, yang 6 sisanya cuma numpang eksis. Akhirnya rak kelihatan penuh. Padahal solusinya simpel. Pilih barang yang benar-benar dipakai setiap hari, yang lain simpan di lemari tertutup atau kotak. Rak terbuka itu ibarat wajah rumah. Tidak semua hal perlu dipamerkan. Prinsip kedua, barang yang mirip kumpulkan bersama. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Rak itu paling tidak suka barang campur aduk. Bayangkan satu rak, isinya buku. Di sampingnya ada lilin. Terus ada kotak tisu, lalu nyempil satu vas bunga. Tidak salah sih. Tapi mata kita jadi bingung. Contoh paling sering itu di ruang tamu. Rak buku tapi nyampur dengan mainan anak. Akhirnya kesannya berantakan. Coba satu rak khusus buku. Satu rak khusus mainan. Atau minimal dipisah per bagian. Barang yang sejenis itu kalau dikumpulkan otomatis kelihatan rapi. Tanpa harus ditata ribet. Prinsip ketiga, gunakan wadah yang seragam. Ini favorit aku, karena hasilnya kelihatan banget. Tidak harus beli baru, tidak harus mahal. Contoh nyata di dapur lagi. Gula, kopi, teh, kerupuk. Kalau toplesnya beda-beda bentuk dan warna, rak langsung kelihatan rame. Tapi begitu diganti dengan toples yang bentuknya mirip, warna senada, rak langsung kelihatan bersih. Padahal isinya sama saja. Gula tetap gula. Kerupuk tetap kerupuk. Wadah seragam itu seperti seragam sekolah. Bikin kelihatan tertib. Prinsip keempat, sisakan ruang kosong. Ini yang paling sering bikin kita tidak tega. Rasanya kok sayang ya, rak masih kosong. Mending diisi saja. Padahal justru ruang kosong itu yang bikin rak terlihat lega. Rak yang penuh sampai mentok kiri kanan atas bawah itu bikin rumah terasa sesak. Coba perhatikan rumah yang kelihatan tenang,
Biasanya tidak semua raknya penuh, ada ruang bernapas. Contoh di rak ruang tamu, tidak harus semua tingkat diisi. Satu tingkat boleh dikosongkan sebagian. Rumah itu bukan lomba siapa paling banyak barang. Prinsip kelima, mainkan tinggi dan rendah barang. Kalau semua barang tingginya sama, semua sejajar. Rak, kelihatan kaku. Coba kombinasikan. Barang tinggi di samping, yang lebih rendah di depan. Contoh, di rak pajangan. Buku disusun, di sampingnya vas yang lebih tinggi, di depannya benda kecil. Tanpa sadar, mata kita suka susunan seperti itu. Lebih enak dilihat. Prinsip keenam, rajin cek dan kurangi isi rak. Ini bagian yang kadang bikin hati berat, karena harus jujur sama diri sendiri. Barang ini masih dipakai atau cuma kenangan? Masih berguna? Atau cuma sayang dibuang? Rak terbuka itu jujur, Bu. Kalau kebanyakan, langsung kelihatan. Contoh di lemari baju terbuka, baju yang sudah setahun tidak dipakai, tapi masih digantung. Akhirnya lemari kelihatan penuh, padahal setengahnya jarang disentuh. Mengurangi barang itu bukan berarti tidak bersyukur, justru supaya rumah lebih nyaman. Nyaman bagi penghuni di dalamnya. Tidak ada rasa terjajah oleh barang sendiri, atau seperti perasaan penduduk bumi yang merasa terjajah oleh pasukan alien, yang diam-diam datang dari planet Pluto. Prinsip ketujuh, jangan kejar cantik sampai lupa fungsi. Ini sering kejadian karena lihat inspirasi di internet. Rak kelihatan cantik, tapi pas dipakai, ribet. Barang susah diambil, susunan mudah jatuh, akhirnya berantakan lagi. Contoh paling nyata di dapur. Kalau susunan terlalu rapat, setiap ambil satu, yang lain ikut geser. Rak yang baik itu yang mudah dipakai, mudah dirapikan kembali. Karena rumah itu bukan studio foto, rumah itu tempat kita hidup. Sejak aku menerapkan 7 prinsip ini, aku merasa rumah lebih ringan, lebih tenang, beberes, tidak lagi capek di hati, karena tidak melawan barang. Kalau Bu Ibu merasa rumah cepat berantakan, percayalah, Bu Ibu tidak sendiri. Dan seringkali solusinya bukan tambah rak, tapi mengatur ulang isi rak. Semoga obrolan santai ini bisa menemani Bu Ibu. Semoga bisa dipraktikkan pelan-pelan, karena rumah rapi itu bukan soal sempurna, tapi soal bikin kita betah dan damai di dalamnya. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua. Semangat, semangat, semangat.